Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan as-sabirina was-sabiqina wal qanitina wal mu'minina wal mustakbirina bil ashar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia. Pertama tentu kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah SWT pada malam hari ini. Malam yang tidak begitu susah begitu kalau malam beberapa ini. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat dan karunia Allah SWT sehingga kita bisa menghadiri panggilan suci, panggilan mulia untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan sholat salat tarawih berjamaah sebentar. Salam dan salam kita terus mengirimkan kepada alaran kita, idola kita baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya sahabat selalu istiqomah dalam Islam dan cinta ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya kira sangat familiar bagi kita sekalian tentang maksud didatangkannya oleh Allah SWT bulan suci Ramadan ini. Allah memiliki harapan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tetapi harapan ini jamaah sekalian bisa menjadi kenyataan, bisa juga tidak menjadi kenyataan. Artinya harapan ini bisa kita capai dengan datang di bulan suci Ramadan. Kita memaksimalkan ibadah baik di siang hari maupun malam hari, sehingga setelah itu kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Tetapi bisa juga tidak tercapai. Misalnya kami tadi datang ke sini agak terlambat karena di jalan ramai sekali, beberapa toko kita lewati itu ramai sekali di depannya. Jadi menjelang 10 malam terakhir, apalagi merupakan malam-malam yang sangat penting, ya, jamaah kita ini sudah berpindah, bukan lagi di masjid, tapi sudah di mall, sudah berkarya. Ya, sehingga tentu ini menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang berpindah keramaiannya selain di masjid, setelah di masjid berpindah tempat keramaiannya, ini bisa mencapai derajat takwa atau tidak? Tentu ini jadi koreksi, sehingga di situ Allah SWT mengatakan la'allakum tattaqun. Sehingga pada malam hari ini mungkin melengkapi dengan ceramah-ceramah sebelumnya, kami akan menyampaikan beberapa karakter atau ciri khas yang seharusnya kita miliki, ya, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan. Karena karakter orang bertakwa tentu banyak, misalnya di dalam surat Al-Anfal juga dijelaskan, kemudian misalnya dalam surat Al-Imran ayat-ayat 133-34 itu juga yang di situ alladzina yunfiquna fis-sarra dan seterusnya. Maka pada malam hari ini kami mengambil surat Al-Imran ayat 17. Surat Al-Imran ayat 17, di sini ada 5 karakter orang yang bertakwa, yang itu khusus memang menjadi karakter yang dicapai dengan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama di sini as-sabirina. Saya bacakan dulu, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mu'minina wal mustakbirina bil ashar. Nah, ada 5 karakter dalam ayat ini. Yang pertama
dengan datangnya bulan suci Ramadan, harapannya kita memiliki karakter sebagai orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, kita menjadi orang yang benar, shodiq, atau orang yang jujur. Kemudian yang ketiga, kita menjadi orang yang al-qanitin, atau orang yang taat. Kemudian yang keempat, kita memiliki karakter al-munfiqina, karakter suka berinfak. Kemudian karakter yang terakhir adalah wastaqirina bil asar, yaitu selalu beristighfar di waktu sahur. Nah, jadi 5 karakter ini memang seharusnya kita miliki kalau kita memaksimalkan, artinya kalau kita terindikasi menjadi orang yang bertakwa dengan momentum bulan suci Ramadan. Yang pertama, as-sabirina, bersabar. Kita bisa menahan segala macam yang membatalkan puasa kita, baik itu dari makanan, kata-kata dan sebagainya. Kita bisa imsak, kita bisa menahan semua itu. Itu tentu karena kita ya mulai muncul kesabaran kita, artinya kita memiliki kesabaran. Sabar itu kan paling tidak ada yang membaginya dalam 3 hal. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Di tengah kita berpuasa yang haus, lapar, kita malah mengejar perintah-perintah Allah. Tilawah kita kejar, zikir kita kejar, dan aktivitas yang lain kita kejar. Kemudian sabar meninggalkan larangan Allah. Kita bersabar menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Ya, baik itu penglihatan kita, ucapan kita. Kita berusaha menjaganya. Tentu ini membutuhkan kesabaran itu bisa terjadi. Jadi kemudian tentu sabar yang ketiga adalah sabar atas segala ujian atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sabirina. Jadi ini yang harus kita miliki, sabar. Ya, termasuk ya bersabar menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan kita ya. Saya kira tinggal beberapa hari, kurang lebih 12 sampai 15 hari lagi. Kemudian wasodiqina. Yang kedua, dengan datangnya bulan suci Ramadan, kalau kita terindikasi orang bertakwa, maka karakter yang harus kita miliki adalah as-shodiq. Shodiq artinya jujur, benar. Saya kira tanpa kejujuran kita tidak bisa puasa dengan benar. Karena puasa ini satu-satunya ibadah yang hanya diketahui diri kita dengan Allah. Ya, kalau sholat, infak dan lain sebagainya itu bisa diketahui oleh manusia. Kita betul-betul rajin sholat atau tidak, rajin berinfak atau tidak. Tapi puasa ini, kalau kita tidak jujur, tidak shodiq, ya, kita bisa saja ya makan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kita keluar mengatakan ke teman kita, saya berpuasa, tapi tentu ini kita tidak lakukan karena kita memiliki as-shodiqin, kita memiliki kejujuran. Ya, tentu ini karakter yang kedua. Kemudian karakter yang ketiga, walaupun intinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian kita ya menjadi lagi pribadi yang lebih taat. Kita melihat dengan datangnya bulan suci Ramadan, misalnya ya, banyak ibu-ibu yang tadinya tidak pakai jilbab, alhamdulillah mulai pakai jilbab bulan suci Ramadan. Banyak orang mungkin tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang tidak pernah menginjak kakinya di masjid sholat berjamaah, alhamdulillah mereka tergerak. Malam-malam pertama, 10 malam pertama kita melihat masjid-masjid kita itu full. Ya. Jadi ada ketaatan di situ dan harapannya ketaatan itu terus bertahan seiring dengan selesainya bulan suci Ramadan. Kita menjadi pribadi yang sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah Allah, apapun, apakah itu membuat kita tidak nyaman atau bagaimana, kalau itu perintah Allah maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Itu juga larangan Allah, walaupun mungkin kita senang, walaupun hobi kita, kalau itu adalah larangan Allah, maka sebagai bukti ketaatan kita meninggalkan sami'na wa ata'na. Jadi al-qanitina, pribadi yang taat yaitu kepada Allah, Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah al-munfiqina. Artinya ya kita memiliki pribadi yang suka berinfak, ya, infak. Ya, saya kira bulan suci Ramadan ini ya, infak kita meningkat. Bahkan Nabi diriwayatkan di 2 bulan suci Ramadan sudah menjadi pribadi yang dermawan. Tetapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, beliau semakin dermawan lagi.
Artinya dalam bulan suci Ramadan kita meningkatkan infak kita. Apalagi infak ini ya, kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya, infak kita, sedekah kita itu akan di 700 kali lipatkan. Situ dikatakan barang siapa yang berinfak, maka infaknya itu seperti dia menanam satu biji, lalu setiap biji itu ya memunculkan 7 tangkai. Kemudian 7 tangkai itu menghasilkan 700 buah. Jadi 700 kali 7 700. Jadi satu infak kita itu bisa 700 pahalanya. Apalagi kalau itu kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau pas kita kerjakan itu infak kita menyumbang 1 juta, 2 juta di masjid pas malam Lailatul Qadar, maka sudah 700 kali lipatkan lagi, setara pun dengan 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun infak kita itu. Nah, jadi oleh karena itu ya, karakter orang bertakwa melalui momentum bulan suci Ramadan ini adalah menjadi orang yang suka berinfak, bersedekah ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit atau susah, dia terus berinfak. Itulah karakter orang yang berinfak. Kemudian yang kelima adalah wastaghfirina bil ashar, dia suka beristighfar di waktu sahur. Ya, saya kira waktu sahur kita itu yang kurang lebih jam 4 lah. Ya. Jangan waktu sahur kita itu kita habiskan misalnya dengan hal-hal yang cuma apakah acara-acara dan sebagainya. Ya. Tapi kita beristighfar walaupun jumlahnya. Jadi kita bangun sahur, apakah sebelum kita makan sahur atau setelah kita makan sahur, sempatkan untuk beristighfar, karena ini memang langsung Allah mengatakan wastaghfirina bil ashar. Karakternya adalah orang yang suka beristighfar di waktu sahur. Jangan sampai habis kita sahur langsung tidur, cuma tidur bangun sahur tidur lagi. Nah, manfaatkan untuk beristighfar agar kita memiliki karakter orang yang beriman, seperti dalam surat Al-Imran ayat 17 ini. Kita 5 kali, 10 kali, kalau sebanyak-banyak. Kita awali dengan sholat 2 rakaat, karena kita sholat tadi, kita awali menambah 2 rakaat, lalu kita istighfar. Bahkan istighfar atau doa di waktu sahur itu adalah waktu yang paling mustajab. Jadi istighfar kita langsung diterima oleh Allah, doa kita langsung diterima Allah apabila kita sampaikan pada waktu sahur atau waktu sahur ini. Waktu sahur ini sekitar jam 4 atau jam 4:15. Itulah waktu yang paling mustajab. Kemudian untuk melengkapi, saya juga menyampaikan janji Allah. Janji Allah apabila kita menjadi pribadi orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini. Nah, ini juga ada 5 secara singkat saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka itu bisa dilihat di dalam surat At-Tagabun ayat 28, surat kedua sampai ke-5. Ya. Yang keduanya, yang pertama Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Ya, jadi dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya, seperti bangsa kita ini lagi mengalami permasalahan ekonomi, minyak goreng susah, BBM juga susah. Ya, kita antri kalau mengisi. Dulu yang antri misalnya hanya solar, sekarang juga pertalite, kita harus sabar dulu mengantri. Ya, persoalan ekonomi, ya ini mungkin merupakan teguran juga karena bangsa kita ini mayoritas muslim, tapi kita lihat ya seakan-akan persoalan keumatan menjadi terpinggirkan. Padahal Allah sudah mengatakan di ayat yang lain, ya, walau amana ahlul aman wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri, suatu kaum beriman bertakwa kepada Allah, aman wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami akan memberikan berkat dari langit dan bumi. Jadi yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin apakah kita secara personal memiliki permasalahan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya Allah mengatakan jalan makhraja. Allah akan membuka atau memberikan kita jalan keluar. Dia usah khawatir. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu di ayat 3. Ya. Allah akan memberikan rezeki atau kekayaan dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, jadi
Ya, artinya Allah akan memberikan kita solusi-solusi keuangan, ekonomi, rezeki, kekayaan dari hal yang kita tidak sangka-sangka, asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu melakukan upaya-upaya ikhtiar, ya, bisnis dan sebagainya, tentu merupakan asbab Allah mendatangkan rezeki itu. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Ya. Kita Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak memiliki urusan, apakah itu urusan kantor atau urusan lain. Maka seberat apapun urusan kita, Allah akan senantiasa mudahkan agar kalau kita senantiasa menghadirkan Allah dalam urusan kita, kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, Allah SWT mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus, ya, yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Jadi Allah SWT akan mengampuni kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita kalau kita bertakwa. Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia yang tidak ada hilafnya, tidak ada salahnya kecuali memang Rasulullah yang maksum, yang langsung dijaga oleh Allah. Tapi selain Rasulullah pasti ada hilaf, ada salah, termasuk kita semuanya. Maka kalau kita senantiasa berupaya mencapai derajat takwa, maka Allah menjadikan Allah akan mengampuni atau menghapus segala yang pernah kita buat salah. Kemudian yang terakhir, Allah mengatakan orang-orang bertakwa wa yu'zim lahu ajrah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melipat gandakan segala pahala-pahala kita, segala amal-amal kita akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat, semoga ya bulan Ramadan kali ini kita semakin memantapkan ketakwaan kita, ya, dengan memiliki kurang lebih 5 karakter yang kami jelaskan di awal tadi, sehingga kita layak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana kami jelaskan dalam surat Al-Taghabun ayat 2 sampai 5. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.